Hai, selamat datang di video saya di mana saya akan berlatih untuk ngomong pelan. Dan ini adalah hari ke-63 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Karena saya percaya bahwa semua bisa karena terbiasa. Tujuan saya adalah untuk jago berbicara di depan kamera. Tujuan saya adalah menguasai dan juga meningkatkan skill komunikasi saya. Dan saya yakin saya bisa mencapainya. Saya juga yakin bahwa Anda pasti bisa jago, pasti bisa pede berbicara di depan kamera. Tetapi harus digarisbawahi semua bisa karena terbiasa. Maka dari itu, ini challenge atau tantangan ini adalah upaya untuk membiasakan diri berbicara di depan kamera. Dan tujuan saya ngomong pelan adalah saya ingin mengubah identitas saya. Dulu saya adalah seorang Andre yang ngomongnya sangat cepat, nggak jelas, dan juga belibet. Saya tidak suka itu. Saya ingin berbicara layaknya orang yang santai, rileks, dan juga menggunakan banyak jeda. Karena menurut saya, komunikasi adalah mengenai omongan yang mudah dipahami. Kalau saya ngomong sangat cepat, ujung-ujungnya belibet, percuma orang lain tidak paham. Saya ingin berbicara, ingin bikin konten, menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain. Dan menurut saya, salah satu caranya adalah dengan berbicara pelan. Saya pribadi hampir setiap hari nonton YouTube. Hampir setiap hari saya belajar dari YouTube, tutorial di YouTube. Dan saya melihat banyak sekali orang yang berbicara dengan gaya yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang middle atau rata-rata, ada yang pelan. Dan saya lebih suka dan lebih paham ketika melihat YouTuber yang ngomongnya pelan. Saya bisa mencerna dan bisa memahami apa materi yang dia sampaikan. Dan itu juga alasan mengapa saya ingin belajar bicara pelan untuk bisa menyampaikan yang langsung dipahami oleh penonton saya. Di video ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama, yaitu 5 menit baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Ketika kita baca buku dan membacanya dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung kita tidak hanya menambah wawasan, tetapi kita juga melatih skill komunikasi. Karena kan kita ngomong. Kalau ingin jago ngomong, mau tidak mau harus terbiasa ngomong. Jadi mari kita mulai latihannya. 5 menit baca buku. Dan buku yang saya baca judulnya adalah Keep Going. 5 menit dimulai dari sekarang. Turn on, log off. Tune in, mute all. Drop out, carry on. Yang jelas, hal yang paling sehat adalah jika kita membuat sebuah janji harian untuk memutuskan koneksi kita dari dunia, supaya kita menghubungkan diri dengan diri kita sendiri. Kita memutus koneksi dari dunia dan menghubungkan diri dengan diri kita sendiri. Anak-anak, pekerjaan, tidur, dan ribuan hal lain akan mengganggu. Tetapi kita perlu menemukan ruang keramat kita sendiri, waktu keramat kita sendiri. Di manakah markas ketenanganmu? Tanya Campbell. Kamu harus berusaha untuk menemukannya. Kebutuhan terhebat akan masa kita
adalah membersihkan kumpulan sampah mental dan emosi luar biasa yang menyesaki pikiran kita dan menjadikan seluruh kehidupan politik dan sosial sebagai penyakit massal. Tanpa aksi bebersih ini, kita tidak akan mampu untuk mulai melihat. Jika kita tak dapat melihat, kita tak dapat berpikir. Thomas Merton. Kamu bisa terbangun tanpa terlarut pada berita. Semua orang mendapatkan begitu banyak informasi sepanjang hari, sehingga mereka kehilangan akal sehat mereka. Gertrude Stein. Salah seorang temanku berkata, dia tidak tahu seberapa lama dapat terjaga menghadapi berita-berita mengerikan setiap harinya. Aku menyarankan sebaiknya dia tidak menyimak berita-berita itu sama sekali. Dan begitu pula halnya dengan orang lain. Hampir tidak ada apapun di dalam berita yang setiap diri kita perlu baca di awal hari. Ketika kamu langsung memegang ponselmu atau laptopmu begitu bangun, maka kamu segera mengundang kecemasan dan kekacauan ke dalam kehidupan kamu. Ketika kamu pegang HP atau laptop ketika bangun tidur, kamu langsung mengundang kecemasan dan juga kekacauan ke dalam harimu. Kamu juga telah mengucapkan perpisahan kepada momen-momen yang bisa jadi paling produktif dalam kehidupan seorang kreatif. Kebanyakan seniman telah menemukan bahwa mereka bekerja paling baik setelah bangun tidur. Ketika pikiran mereka masih jernih dan mereka masih dalam kondisi setengah bermimpi. Sang sutradara Francis Ford Coppola mengatakan dirinya senang bekerja di awal pagi karena belum ada seorang pun yang terbangun atau menghubungiku atau melukai perasaanku. Cara termudah untuk melukai perasaanku adalah dengan menghidupkan ponselku di awal hari. Bahkan pada saat langka ketika perasaanku tidak terluka, waktuku jadi habis dan pikiranku jadi berantakan karena ponselku. Dan itu juga salah satu hal yang saya rasakan. Menurut saya, ponsel yang saat ini sedang saya gunakan untuk merekam, atau ponsel yang sedang Anda pegang saat ini, bisa menjadi pisau bermata ganda. Itu bisa bermanfaat, tapi di satu sisi bisa juga tidak bermanfaat. Ketika Anda menggunakan ponsel itu dengan hal yang baik, mungkin Anda berjejaring, terkoneksi dengan orang lain, berbagi karya, dan lain sebagainya, artinya Anda bisa mendapatkan hal positif dari ponsel itu. Tetapi ketika Anda terdistraksi oleh notifikasi, sosial media, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi hal yang buruk. Khususnya di era digital ini banyak sekali sosial media, banyak sekali berita, banyak sekali notifikasi yang ingin mengambil perhatian kita. Karena perhatian adalah mata uang yang baru. Perhatian Anda itu sangat mahal dan orang lain di luar sana berusaha untuk mengambil perhatian Anda melalui ponsel Anda.
Dan di dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika kita bangun tidur dan langsung pegang HP, kita mengundang kecemasan dan juga kekacauan ke dalam kehidupan Anda. Dan itu adalah hal yang benar. Sejujurnya, saya juga pernah merasakan keduanya. Saya pernah berada di posisi di mana saya bangun tidur langsung pegang HP, langsung buka sosmed, langsung buka YouTube, langsung main game, dan tidak terasa saya menghabiskan waktu berjam-jam dan tidak mendapatkan apapun. Dan sekarang saya mencoba rutinitas yang baru, yaitu yang pertama, ketika bangun tidur sebisa mungkin tidak langsung pegang HP. Buat rutinitas baru di mana kita tidak perlu HP ketika bangun tidur dan menjelang tidur. Contohnya, saya pribadi akan berusaha untuk mengganti kegiatan pegang HP ini dengan baca buku, stretching, dan juga meditasi. Dan ketika bekerja, saya juga berusaha untuk meletakkan handphone ini di ruangan yang berbeda, sehingga saya tidak terdistraksi oleh notifikasi dan saya bisa bekerja penuh fokus ke dalam tugas saya. Dan itu adalah salah satu kunci untuk produktif, yaitu meletakkan handphone di ruangan yang jauh agar kita bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaan kita. So, itu adalah latihan untuk berbicara pelan hari ini. Latihan atau challenge, tantangan untuk berbicara selama 100 hari ke depan. Dan ini tidak terasa sudah hari ke-63. Dan challenge ini akan selesai di tahun baru. Saya tidak sabar untuk melihat hasilnya. Dan sejujurnya saya sendiri merasakan banyak sekali improvement. Saya lebih lancar berbicara, saya lebih pede berbicara, saya lebih nyaman berbicara. Dan ini adalah hal yang bagus. Dan jangan lupa bahwa saya mencapai hasil ini karena terbiasa berbicara. Ketika saya berbicara di awal, saya merasa takut, malu, dan juga canggung ketika melihat HP saya. Tetapi karena saya sudah terbiasa, sudah lebih dari 60 hari berbicara di depan kamera, sekarang saya menganggap bahwa handphone saya ini yang sedang saya gunakan sekarang untuk merekam, ini bukan lagi musuh saya. Tapi ini adalah sahabat baik saya yang ingin ngobrol dengan saya, yang senang nongkrong bersama saya, yang excited untuk mendengarkan apa yang ingin saya bicarakan. Jadi, saya hanya ingin bicara kepada Anda bahwa Anda pasti bisa untuk jago dalam semua bidang. Tapi jangan lupa bahwa semua bisa karena terbiasa. So, thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best and see you on the next video. Cheers.